Dalam sekejap, seluruh Laut Mati mendidih dengan hebat, dan setiap kekuatan Laut Mati mengandung niat membunuh yang sangat menakutkan. Laut Mati terbentuk dari darah Kaisar Dewa Nisa selama jutaan tahun. Seberapa mengerikankah energi yang terkandung di dalamnya? Ada banyak orang kuat yang telah jatuh ke kedalaman Laut Mati di tanah terlantar selama bertahun-tahun. Sekarang di bawah pengaruh pedang ilahi pembunuh terbalik Qin Chen dan mata air Laut Mati, semua niat membunuh mengerikan yang terkandung di Laut Mati ini muncul dalam sekejap, cukup untuk melenyapkan siapapun. Dalam sekejap, jeritan melengking yang tak terhitung jumlahnya bergema di seluruh Laut Mati. Pada saat ini, seluruh Laut Mati masih mendidih dengan hebat, dan jeritan yang tak terhitung jumlahnya perlahan mereda. Setelah beberapa saat, aliran aum berjiwa ilahi perlahan melayang dari Laut Mati, dan beberapa sumber jiwa ilahi ini juga mengandung jejak asal-usul Kaisar, yang merupakan proyeksi sumber Kaisar di dalam tubuh mereka. Qin Chen mengangkat tangannya, dan semua sumber ini terserap ke dalam dunia kekacauan. Laut Mati berangsur-angsur menjadi tenang, dan tidak ada lagi nafas para pembudidaya hantu. Melihat Laut Mati yang tenang di depan mereka, leluhur hantu gargoyle dan yang lainnya juga ketakutan di dalam hati mereka, karena hanya mereka yang jelas-jelas tahu berapa banyak pembudidaya hantu yang ada di sini sebelumnya. Tapi sekarang, semuanya sudah tumbang. Qin Chen, bisakah kita pergi sekarang? Ucap Molly dengan cepat datang ke sisi Qin Chen dan berkata dengan cemas. Entah kenapa, ada sedikit perasaan krisis yang muncul di hatinya saat ini. Pasti ada seorang kaisar yang mendekat. Gumam Molly sangat tegas dengan intuisinya. Jangan terburu-buru, ada satu hal terakhir. Ucap Qin Chen menggelengkan kepalanya. Sial, apa lagi yang terjadi? Gumam Molly menjadi gila. Qin Chen mengangkat kepalanya dan melihat formasi langit terlarang 9 meter yang luas. Yuming, bantu aku mengintegrasikan formasi ini ke dalam dunia kekacauan. Begitu dia selesai berbicara, Qin Chen tiba-tiba mengangkat tangannya. Dalam kehampaan, 81 pilar formasi langit terlarang 9 meter muncul, masing-masing setinggi ratusan juta kaki, mekar dengan cahaya ilahi yang tak ada habisnya. Sial, Qin Chen, dia. Gumam Molly matanya tiba-tiba melebar. Di tengah raungan kekerasan, Qin Chen tiba-tiba bergabung dengan jantung luar angkasa. Dengan dengungan, 81 pilar formasi langsung diselimuti oleh kekuatan ruang yang mengerikan. Kehampaan dalam radius ratusan juta mil segera memadat, dan semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa sepertinya ada kekuatan yang dihilangkan sedikit demi sedikit di kehampaan sekitarnya. Di bawah pandangan semua orang, semua pilar formasi langit terlarang 9 meter menjadi transparan. Akhirnya, dengan keras, semua pilar menghilang dari langit dan bumi dalam sekejap. Formasi besar yang awalnya menyelimuti seluruh Laut Mati menguap dalam sekejap dan menghilang sepenuhnya. Penghalang yang menyelimuti dan mengikat Laut Mati selama ratusan juta tahun telah hilang sama sekali, dan langit di atas seluruh Laut Mati juga tenang, tanpa hambatan dalam cara berjalan. Formasi Kaisar Agung, diambil oleh anak ini. Tidak jauh dari situ, Molly mengedipkan matanya, pikirannya bingung, dan dia tidak bisa pulih untuk waktu yang lama. Kejam, terlalu kejam. Awalnya, Molly melahap asal-usul Kaisar Si Huang dan memasuki alam Kaisar Semu dalam satu gerakan. Molly mengira dia telah memperoleh panen besar dan sangat bersemangat. Tapi sekarang dia melihat keuntungan Qin Chen, Molly menutup diri di tempat. Asal-usul dari Kaisar Yama dan Wu Yue Mingdi, serta asal-usul banyak orang kuat yang tinggal dan asal-usul klon proyeksi Kaisar, dan terakhir, ditambah formasi langit terlarang 9 meter. Menghancurkan tanpa ketegangan apapun. Untuk sesaat, Molly hanya merasa dirinya sangat sengsara, ia menderita luka yang paling parah, pemukulan yang paling kejam, keuntungan yang paling sedikit, dan keuntungan yang paling rendah. Tentu saja, Qin Chen tidak tahu apa yang dipikirkan Molly, dia melihat formasi langit terlarang Jiuming yang muncul di dunia kekacauan, dan sedikit kegembiraan muncul di hatinya. Dengan formasi hebat ini, saya memiliki kartu truf ekstra. Bahkan jika saya bertemu dengan kaisar yang benar-benar kuat di masa depan, saya akan memiliki cara perlindungan diri tertentu. Pikir Qin Chen tersenyum di sudut mulutnya. Tapi ini juga berkat Kaisar Yuming. Tanpa Kaisar Yuming yang mengendalikan formasi langit terlarang 9 meter, formasi sebesar itu mungkin tidak akan mudah disingkirkan sendiri. Ayo pergi. Setelah melakukan semua ini, Qin Chen bergoyang, mengembalikan Kaisar Simei dan yang lainnya,
dan menoleh ke arah Molly. "Molly, apakah kamu ingin memasuki dunia kekacauanku?" "Masuk, tentu saja masuk." Ucap Molly sudah mengetahui bahwa Qin Chen memiliki dunia misterius dan setuju tanpa ragu-ragu, dan segera disingkirkan oleh Qin Chen. Molly langsung muncul di dunia kekacauan. Akhirnya aman. Senyuman muncul di wajah Molly, dan dia menghela nafas lega. Jika dia tidak masuk, dia harus menghadapi 4 Kaisar Agung sendirian. Di sini, dia bisa benar-benar santai. "Molly, bukankah kamu sangat tidak puas dengan Qin Chen? Kenapa kamu benar-benar memasuki dunia kecil orang ini?" Pada saat ini, suara leluhur iblis Luo tiba-tiba muncul di benak Molly. Molly buru-buru berkata, "Sepertinya aku melakukan kesalahan dengan tidak membiarkan Kaisar Si Huang membunuhmu sebelumnya. Aku akan memberimu saran. Jika kamu tidak dapat berbicara, jangan bicara. Tidak ada yang akan memperlakukanmu sebagai orang bisu." Leluhur iblis Luo terdiam. Di dunia luar, di Laut Mati, Qin Chen segera pergi, dan setelah membersihkan medan perang dengan Kaisar Yuming, dia bergoyang dan dengan cepat meninggalkan Laut Mati. "Kaisar Dewa Nisa Senior, aku pasti akan kembali lagi." Gumam Qin Chen menoleh dan melihat ke Laut Mati, tiba-tiba mengaktifkan jantung luar angkasa di dunia kekacauan. Sosoknya langsung lolos ke dalam kehampaan, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba menghilang. Dengan pencapaian spasialnya sendiri, dia mungkin tidak bisa lepas dari perhitungan 4 Kaisar Agung, tetapi setelah mengintegrasikan jantung luar angkasa, Qin Chen percaya bahwa bahkan orang kuat seperti 4 Kaisar Agung ingin memata-matai jejaknya, itu akan sangat sulit. Qin Chen melarikan diri dengan cepat dalam turbulensi ruang angkasa. Tidak lama setelah Qin Chen meninggalkan Laut Mati, aura mengerikan tiba-tiba turun ke Laut Mati. "Hahaha, akhirnya aku sampai. Siapapun yang berani menghancurkan klon proyeksiku, keluar dari sini." Setelah sosok mengerikan ini turun ke Laut Mati, seluruh dunia langsung mendidih, dan niat membunuh yang membumbung ke langit seperti lautan luas, menyebar langsung ke segala arah. Ini adalah pria kuat dengan sosok kekar, dan seluruh tubuhnya seperti menara besi. Kulitnya berbeda dengan pembudidaya hantu lain di dunia bawah yang penuh dengan kekuatan gelap kematian. Sebaliknya, ia memiliki pola yang mengandung atmosfer kuno dan mekar dengan cahaya ilahi yang tak ada habisnya. Itu adalah Kaisar Si Huang. Namun, sesampainya di Laut Mati, dia langsung kebingungan. Laut Mati di hadapannya benar-benar sunyi, ombak tenang di mana-mana dan tidak ada tanda-tanda pertempuran sama sekali. Tidak mungkin, pertarungannya akan berakhir secepat ini. Gumam Kaisar Si Huang, hatinya tenggelam. Sial, Laut Mati ini mengandung rahasia besar dari zaman kuno di dunia bawah. Tidak, aku tidak boleh kembali dengan tangan kosong. Gumam Kaisar Si Huang bergegas ke Laut Mati dengan liar dan bergegas ke lokasi pertempuran sebelumnya. Yang membuat jantungnya berdebar-debar adalah ada keheningan di atas Laut Mati, dan formasi langit terlarang 9 meter yang mengelilingi Laut Mati telah lenyap sama sekali. Mustahil, kenapa formasi langit terlarang 9 meter pun menghilang? Juga, mengapa aura klon proyeksiku hilang sama sekali? Mungkinkah dia mati? Apa yang terjadi sebelumnya? Ucap Kaisar Si Huang datang ke tempat pertempuran sebelumnya, lingkungan sekitar damai, dan tidak ada jejak yang terlihat sama sekali. Apakah di Laut Mati? Hati Kaisar Si Huang tergerak dan dia buru-buru ingin tenggelam ke Laut Mati. Namun, sebelum dia sempat bergerak, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Di langit yang jauh, 2 aura mengerikan datang dengan cepat. Sialan, itu adalah Kaisar Yama dan Kaisar Wu Yueming. Bagaimana mereka bisa datang begitu cepat? Ekspresi Kaisar Si Huang berubah drastis. Alasan mengapa dia terburu-buru adalah untuk sampai ke sini sebelum Kaisar Yama dan Kaisar Wu Yueming. Itu adalah agar dia bisa mendapatkan manfaat yang cukup dari Laut Mati. Tapi siapa sangka tempat ini akan kosong setelah tiba di sini, dan karena Kaisar Yama dan Kaisar Wu Yueming tiba begitu cepat, bahkan jika ada harta karun, itu mungkin bukan bagiannya. Sialan, gumam Kaisar Si Huang, wajahnya menjadi pucat, bersembunyi dulu. Memikirkan hal ini, sosok Kaisar Si Huang bergoyang dan langsung tenggelam ke Laut Mati. Seluruh tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi batu besar di dasar Laut Mati, di mana dia tetap diam, tanpa suara. Dan beberapa saat setelah Kaisar Si Huang menyelam ke Laut Mati, 2 aura mengerikan turun langsung ke atas Laut Mati. Ini adalah 2 sosok agung yang memancarkan aura menakutkan, berisi kekuasaan tertinggi di dunia bawah.
Saat kedua sosok itu tiba, kekosongan di sekitar Laut Mati mendidih, dan kedua sosok ini ada di sini. Dalam kehampaan mendidih yang tak berujung, seperti dua dewa, pelangi ilahi yang tak berujung bermekaran. Formasi langit terlarang 9 neter telah menghilang, dan 2 klon proyeksi kita juga telah menghilang. Siapa yang mengambil formasi langit terlarang 9 neter? Dan membunuh 2 klon proyeksi kita? Segera Kaisar Yama dan Kaisar Wu Yueming mendarat, mereka melihat kehampaan di sekitarnya, dan mata mereka dipenuhi dengan kebingungan, ada kekuatan hidup dan mati yang tak ada habisnya beredar, seolah-olah seseorang dapat melihat melalui reinkarnasi langit dan bumi, perubahan aturan, jatuhnya segala sesuatu, dan kekacauan dunia dalam sekejap. Tidak ada yang bisa luput dari pandangan mereka. Kemudian, mata mereka langsung tertuju pada Laut Mati di bawah, dan pupil mereka tiba-tiba menyusut seolah merasakan sesuatu. Kaisar Yama mendengus dingin dan meninju Laut Mati di bawah. Dengan sebuah pukulan, Laut Mati di bawah meraung dalam sekejap, dan jurang yang sangat besar langsung hancur. Kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan segala sesuatu di dunia menembusnya, dan menabrak sebuah batu besar kuno di dasar Laut Mati. Dengan keras, bongkahan batu tersebut bergetar hebat karena dihantam dengan kekuatan yang besar. Dengan sekali klik, terdengar suara pecah yang datang dari bongkahan tersebut, hampir mengirimkannya langsung ke dasar Laut Mati. Terlihat dengan mata telanjang, retakan samar muncul di batu besar itu, seolah-olah langsung retak. Hah, masih berpura-pura, ucap Kaisar. Yama menyipitkan matanya, dengan sedikit niat membunuh yang dingin di bibirnya. Dia mengumpulkan kekuatan di tangan kanannya dan hendak meninju lagi. Tunggu, berhenti memukul, tidak bisakah aku keluar? Batu besar itu bergetar beberapa saat, lalu seketika berubah menjadi Kaisar Si Huang. Dalam sekejap, ia membubung ke langit dan kembali ke langit di atas Laut Mati. Kaisar Si Huang, mengapa kamu ada di sini? Dan kamu berubah menjadi batu besar dan bersembunyi di Laut Mati. Apa yang terjadi di sini sebelumnya? Ucap Kaisar Yama dan Kaisar Wu Yueming berkata dengan mata dingin, niat membunuh mereka mendidih, langsung menutupi Kaisar Si Huang. Saya baru saja tiba, jadi saya tidak tahu apa-apa. Ucap Kaisar Si Huang berkata dengan tergesa-gesa. Kamu tidak tahu. Aku tidak tahu kenapa kamu bersembunyi. Sepertinya jika aku tidak memberimu warna, kamu tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Ucap Kaisar Yama mendengus dingin, mengulurkan tangan besarnya, dan meledak, kehampaan segera menjadi gelap, dan telapak tangan besar muncul di antara langit dan bumi, langsung muncul di depan Kaisar Si Huang. Sial, sudah kubilang aku tidak tahu apa-apa. Ucap Kaisar Si Huang meraung marah, aura batu kuno memenuhi udara di tubuhnya, dan tiba-tiba mengenai tangan besar Kaisar Yama di depannya. Kekosongan mendidih, dua kekuatan mengerikan bertabrakan, dan seluruh dunia langsung hancur berkeping-keping. Terdengar ledakan, dan bayangan batu yang diubah oleh Kaisar Si Huang terbang dalam sekejap dan menabrak Laut Mati. Saat berikutnya, Kaisar Si Huang naik ke langit dari Laut Mati. Pakaiannya robek dan wajahnya pucat. Dia meraung dengan marah, Kaisar Yama, saya baru saja tiba di sini. Saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Beraninya kamu berbicara begitu kasar. Ucap Kaisar Yama dengan dingin, dia mengambil satu langkah ke depan, dan tangan besarnya tiba-tiba menghampiri Kaisar Si Huang untuk meraihnya lagi. Dia membuka kelima jarinya, dan dari masing-masing jari, pelangi ilahi hitam tak berujung keluar. Ketika telapak tangan abu-abunya jatuh, semua kekuatan hidup dan mati dari kehampaan dalam jarak ribuan mil diselimuti olehnya, membentuk kurungan yang menakutkan. Dalam kehampaan, Kaisar Si Huang merasa tidak bisa bergerak, seolah-olah dia terjebak dalam kaca padat, dan tubuhnya benar-benar di luar kendali. Sial, aku tidak tahu apa-apa, aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Jika kamu ingin membunuhku, aku akan bertarung denganmu. Teriak Kaisar Si Huang meraung dengan marah, dan tubuhnya langsung melebar, berubah menjadi batu kuno yang gelap dalam sekejap. Segera setelah batu dunia bawah ini muncul, aura kuno yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke seluruh dunia, dan langit di atas Laut Mati tiba-tiba menjadi gelap, seolah-olah akhir dunia akan datang. Segera setelah itu, aura rune kuno yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat keluar dari batu dunia bawah, seperti bintang jatuh, dan bertabrakan lagi dengan tangan besar Kaisar Yama. Langit runtuh. Dampaknya sangat mengejutkan, dan suara gemuruh yang memekakkan telinga menyebabkan Laut Mati dalam jarak puluhan ribu mil mendidih.
Kaisar Si Huang hanya merasakan kekuatan yang tak tertandingi mengikisnya. Dalam sekejap, Kaisar Si Huang berubah menjadi tubuh batu besar. Tubuh itu tiba-tiba terbang ribuan kaki jauhnya, dan kemudian berhenti di kehampaan. Begitu dia berhenti, kekosongan di belakangnya hancur, membentuk jurang yang mengerikan, dan retakan kecil muncul di tubuhnya, yang sangat mengejutkan. Huff, batu hitam kuno itu memang tidak bisa dihancurkan. Sayangnya, jika kamu membuat marah Kaisar ini, aku akan tetap meledakkanmu. Ucap Kaisar Yama mencibir, dia mengambil satu langkah ke depan, dan dengan keras, kekosongan dalam radius puluhan ribu mil mulai mendidih lagi. Sial, Kaisar Yama dari Istana ke-10 membunuh seseorang. Datang dan lihat, semuanya. 4 Kaisar Agung menyerangku tanpa alasan. Ambisi serigalanya benar-benar terungkap. Semuanya, silakan lihat. Teriak Kaisar Si Huang berubah menjadi bentuk manusia, dan dengan keras, dia menembakkan ledakan energi batu yang luar biasa langsung ke langit. Nafas batu kuno memenuhi udara. Dalam sekejap, suara Kaisar Si Huang terdengar di banyak wilayah dunia bawah yang dekat dengan Laut Mati. Semuanya, datang dan lihat. Kaisar Yama dan Kaisar Wu Yueming akan membunuh seseorang. Saya sudah lama curiga bahwa kematian Permaisuri Ming Yue dan Kaisar Dunia Bawah ada hubungannya dengan mereka. Sekarang tampaknya ini memang benar. Mereka menyerang saya tanpa alasan. Mereka ingin mendominasi dunia bawah dan membuat kaisar lain memperlakukan mereka seperti anjing. Suara Kaisar Si Huang terdengar ke depan, memicu jalan dunia bawah dan mengguncang wilayah yang tak terhitung jumlahnya. Kaisar Si Huang ini, gumam Kaisar Yama, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia langsung menjadi sangat marah. Pada saat yang sama, di langit luas di luar lautan kematian, beberapa aura kuno perlahan muncul. Di langit dunia bawah, sepasang mata kuno muncul samar-samar. Mata ini langsung menembus jalan langit dan bumi di dunia bawah. Mereka adalah para kaisar besar lainnya di dunia bawah yang dibuat khawatir oleh Kaisar Si Huang. Pada saat ini, ketika mereka melihat Kaisar Yama benar-benar menyerang Kaisar Si Huang, para kaisar ini semua terkejut dan ekspresi mereka sedikit berubah. Hal ini tentu saja menimbulkan kepanikan dan kecurigaan dari kaisar besar yang tak terhitung jumlahnya. Kaisar Yama, apa yang terjadi? Mengapa klon proyeksiku menghilang di Laut Mati, dan mengapa semua bawahanku juga menghilang? Apa yang sedang terjadi? Satu demi satu aura kuno datang, tubuh para kaisar agung ini tidak dapat tiba untuk pertama kalinya, tetapi mata dan aura mereka dibiaskan melalui wilayah dunia bawah yang tak terbatas untuk bertanya. Begitu banyak aura kaisar. Pada saat ini, dalam kehampaan ratusan juta mil jauhnya dari Laut Mati, Qin Chen terbang dengan cepat melewati turbulensi kehampaan. Tiba-tiba, dia mendengar suara nyaring Kaisar Si Huang, dan pada saat yang sama merasakan aura kuat kaisar menyebar ke seluruh dunia, dan dia tiba-tiba terkejut. Masing-masing kekuatan ini sangat menakutkan dan membuat jantung seseorang berdebar-debar. Nak Qin Chen, jangan khawatir, mereka tidak dapat menemukan kita. Pada saat ini, suara Kaisar Yuming tiba-tiba terdengar, penuh percaya diri. Qin Chen memandang Kaisar Yuming. Kaisar Yuming berkata dengan santai, haha, itu hanyalah proyeksi nafas Kaisar. Nafas proyeksi ini hanya dapat mengirimkan informasi dan memata-matai tempat kejadian. Saya benar-benar tidak berpikir bahwa kekuatan orang-orang ini dapat melewati jarak sejauh itu. Ucap Kaisar Yuming tampak bangga, dengan kekuatanmu saat ini, selama kamu tidak menemukan wujud sebenarnya dari Kaisar ini, satu-satunya yang perlu kamu khawatirkan adalah keberadaan di tingkat Kaisar seperti Kaisar Yama dan Kaisar Wu Yueming. Qin Chen mengangguk. Memang benar, ia dapat merasakan bahwa meskipun nafas ini kuat, namun hanyalah sejenis nafas, kekuatan sebenarnya disalurkan dan tidak dapat dicapai dengan mudah. Dunia bawah sangat luas dan aturan serta jalannya kuat. Jika kekuatan seorang kaisar agung dapat disalurkan ke seluruh dunia bawah sesuka hati, apa gunanya? Saat Qin Chen sedang berbicara dengan Kaisar Yuming. Astaga, Molly, lihat, apakah ini pendukung di belakang panggung Demon Qin? Kaisar Yuming, salah satu dari 4 kaisar agung di dunia bawah. Di dunia kekacauan, leluhur iblis Luo dalam tubuh Molly melihat asal-usul Kaisar Yuming yang memancarkan aura mengerikan di atas langit, dan mau tidak mau berseru kaget, nadanya penuh keterkejutan. Salah satu dari 4 kaisar terhebat di dunia bawah. Pantas saja Qin Chen memiliki sarana dan kekuatan seperti itu.
Bagaimana Anda bisa membandingkannya dengan yang lain? Ucap leluhur iblis Luo mendecakkan lidahnya dan berkata dengan nada berseru, orang sekuat itu mungkin bisa menghancurkanmu sampai mati hanya dengan satu jari bukan? Mo Li terdiam. Wajahnya jelek, dan dia mendengus dingin, apa gunanya mengandalkan kekuatan eksternal? Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, leluhur iblis Luo berteriak lagi, persetan, Mo Li, lihat benda berwarna-warni di atas kepala kita. Apakah itu kristal belah ketupat 361 derajat? Sungguh kekuatan ruang yang mengerikan. Astaga, ada kekuatan luar angkasa yang begitu mengerikan di dunia ini. Saya khawatir bahkan sedikit pun darinya dapat memusnahkan saya. Apakah ini harta luar angkasa yang pernah digabungkan oleh Demon King sebelumnya? Petik 2. Ucap leluhur iblis Luo matanya membelalak, tidak mampu menahan keterkejutan di hatinya. Mo Li mengangkat kepalanya dan merasakan kengerian jantung luar angkasa, ekspresinya sangat jelek. Itu hanya harta karun luar angkasa, apa hebatnya? Namun, sebelum dia selesai berbicara, leluhur iblis Luo tiba-tiba berseru lagi, Nak Mo Li, apakah kamu sudah merasakannya? Sejak memasuki dunia kecil ini, aura kita sebenarnya meningkat samar-samar. Ucap leluhur iblis Luo merasakannya dengan hati-hati, dan matanya hampir keluar, cepat, Mo Li, rasakan baik-baik. Apakah kamu merasakannya? Aura surga di dunia kecil ini tidak hanya berisi aura aturan dunia bawah, tapi juga aura dunia yang. Astaga, apakah Qin Chen menggabungkan aturan dunia bawah dengan aturan dunia yang? Dari mana dia mendapatkan begitu banyak aturan dunia bawah yang mengerikan? Ucap leluhur iblis Luo gemetar dan berkata lagi, kombinasi yin dan yang, penyatuan jalan, adalah metode yang legendaris. Pantas saja aturan jalan di dunia kecil ini begitu mengerikan. Saya punya perasaan bahwa jika saya bisa berlatih di sini, kecepatan promosi saya pasti bisa ditingkatkan beberapa kali lebih banyak. Wajah Mo Li tampak kusam. Bisakah kamu berhenti terkejut? Ucap Mo Li berkata dengan marah. Hei, Mo Li, kenapa kamu terlihat sangat jelek? Apakah kamu merasa tidak enak badan? Atau apakah kamu pernah terluka oleh Kaisar Wu Yue Ming sebelumnya? Itu bukan cedera serius bukan? Meskipun cedera itu serius, itu tidak akan menghancurkanmu kan? Kata leluhur iblis Luo dengan ragu. Mo Li terdiam. Dia tiba-tiba merasa sangat lelah. Pada saat ini, dia melihat dunia kekacauan di sekitarnya, merasakan kepahitan yang tak ada habisnya di hatinya. Meskipun Qin Chen tidak memberinya semua izin, dia masih bisa dengan mudah merasakan kengerian dunia kekacauan ini. Ternyata pendukung Demon King bukan hanya Kaisar Yuming, tapi dia juga memiliki harta yang begitu berharga. Gumam Mo Li tidak bisa menahan perasaan sedih di hatinya. Mengapa? Apakah kesenjangan antar manusia begitu besar? Pendukung Qin Chen adalah Kaisar Yuming, tapi bagaimana dengan dia? Hanya ada dewa iblis kacau yang tidak berguna seperti Lohu Mozu di tubuhnya. Dia merasa lelah sekali. Dia melihat ke langit. Di atas langit, matahari dan bulan berputar, dan ada batu luar angkasa berwarna-warni yang tergantung, memancarkan kekuatan luar angkasa yang mengerikan. Jejak kekuatan ini dapat menghancurkannya. Selain itu, ada aturan langit dan bumi yang mengerikan yang beredar di dunia ini. Aturan langit dan bumi ini menggabungkan kekuatan dunia bawah dan dunia yang, membentuk sebuah dunia besar yang membuatnya berdebar-debar. Di kedalaman dunia yang jauh, ada gelombang samar kekuatan dahsyat yang keluar, dan di kejauhan, aliran cahaya warna-warni bermekaran, dan ada bayangan ular agung yang melayang, yang merupakan sosok Kaisar Simei. Tanpa sadar, tangan Mo Li mengepal tanpa suara. Siapakah manusia yang baik jika mengandalkan hal-hal lahiriah? Saya, Mo Li, tidak bergantung pada objek eksternal sama sekali. Mo Li mengertakkan giginya tanpa suara dan bergumam di dalam hatinya, jika aku, Mo Li, memiliki begitu banyak pendukung dan harta. Apakah aku masih akan ditekan oleh Demon King itu? Aku pasti sudah melampauinya dalam jumlah yang tidak diketahui sejak lama. Mo Li terus memberi isyarat pada dirinya sendiri seperti ini. Namun entah kenapa, masih ada kesedihan di hatinya. Sementara Mo Li merasa pahit di hatinya, Kaisar Yuming masih berkomunikasi dengan Qin Chen, dan dia berkata dengan tenang, Qin Chen, tetapi kamu tidak boleh terlalu ceroboh. Meskipun Kaisar Yama dan Kaisar Wu Yue Ming tidak tahu apa yang terjadi sekarang, tapi dengan kekuatan mereka, mereka pasti bisa menemukan beberapa petunjuk. Prioritas utamamu sekarang adalah pergi dari sini dulu, lalu pergi sejauh mungkin.
Qin Chen secara alami mengetahui hal ini, dan dia harus meninggalkan dunia ini sesegera mungkin sebelum Kaisar Yama dan yang lainnya mulai mencari. Sosok Qin Chen langsung berubah menjadi aliran cahaya kehampaan, terus-menerus bergerak dalam aliran kehampaan yang bergejolak. Dan dalam proses bolak-balik, Qin Chen tidak berjalan dalam satu arah, tetapi mengikuti aliran dan celah aliran turbulen dari kehampaan, hanyut mengikuti arus. Dalam hal ini, jejak yang dia tinggalkan dalam turbulensi kehampaan akan menjadi minimal, dan sebagian besar auranya akan tertutupi oleh turbulensi kehampaan. Bahkan jika Kaisar Yama dan yang lainnya datang mencarinya, mereka tidak akan dengan mudah dapat menemukan arah kemana dia pergi. Tentu saja skimming semacam ini juga mempunyai kekurangan, yaitu tidak dapat mengontrol arah yaitu tidak dapat menentukan kemana tujuannya. Saat ini, Qin Chen hanya bisa melakukan ini demi keamanan. Dan saat Qin Chen pergi dengan cepat di Laut Mati, Kaisar Yama dan Kaisar Wu Yueming memiliki wajah pucat. Melihat Kaisar Si Huang yang terus berteriak di sana, ekspresi mereka begitu suram hingga seperti meneteskan air. Semuanya, Kaisar ini tidak ingin menyerangnya tanpa alasan, tetapi sesuatu terjadi di Laut Mati. Setelah kami tiba, tidak ada seorang pun di sini. Bahkan formasi langit terlarang 9 meter yang kami buat saat itu telah menghilang, bahkan, klon proyeksi kami berdua juga jatuh di sini. Hal ini kemungkinan besar terkait dengan Kaisar Si Huang. Ucap Kaisar Yama menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara dingin. Menurut temperamennya sebelumnya, Kaisar Si Huang pasti sudah lama dipukuli sampai mati di sini, tetapi terlalu banyak kaisar yang memperhatikan Laut Mati ini. Raungan Kaisar Si Huang menarik perhatian begitu banyak kaisar, dan segera membuatnya mengalihkan pandangannya. Apa? Ada pergerakan tiba-tiba di Laut Mati. Formasi langit terlarang 9 meter telah menghilang. Bahkan klon proyeksi dari Kaisar Yama dan Kaisar Wu Yueming terbunuh. Siapa yang melakukannya? Perkataan Kaisar Yama dari Istana ke-10 langsung mengejutkan banyak kaisar besar. Tidak heran klon yang mereka proyeksikan telah menghilang. Mendengar ini, Kaisar Si Huang segera mengumpat dengan marah, "Kaisar Yama, jangan taruh omong kosongmu di kepalaku. Klon proyeksiku juga dibunuh oleh Kaisar Si Mei yang melarikan diri dari Laut Mati, dan tubuh utamanya baru saja tiba untuk mencari kebenaran masalah ini. Banyak pembudidaya hantu di sepanjang jalan merasakan bahwa kematian klon proyeksi Anda ada hubungannya dengan Kaisar ini." Apa? Kaisar Si Mei? Orang ini benar-benar keluar dari keramba Laut Mati hidup-hidup. Segera setelah kata-kata ini diucapkan, gelombang besar muncul. Semua orang mengira Kaisar Si Mei sudah mati, tapi siapa sangka pihak lain benar-benar keluar hidup-hidup. Mungkinkah Kaisar Si Mei mendapatkan harta karun di Laut Mati? Segera, banyak kaisar besar berdiskusi satu demi satu, pikiran mereka saling terkait, dan mereka terkejut. Laut Mati sangatlah istimewa. Ini adalah tempat terlarang yang sangat diperhatikan oleh banyak kaisar. Dikabarkan terkait dengan keberadaan khusus di dunia bawah kuno. Jika tidak akan banyak kaisar yang mengirim bawahannya untuk duduk di sini. Bagaimana mereka tidak terkejut ketika mendengar ini sekarang? Si Huang, apa yang sebenarnya terjadi? Ucap seorang kaisar agung bertanya dengan cemas. Masalahnya sangat sederhana. Ucap Kaisar Si Huang segera menceritakan apa yang dia ketahui secara pasti, terutama apa yang dia lihat sebelum formasi langit terlarang Jiuming sepenuhnya dikendalikan dan diblokir oleh Qin Chen, dan apa yang dia lihat tentang Kaisar Si Mei dan bawahannya. Bagaimanapun, dengan hadirnya Kaisar Yama dan Kaisar Wu Yueming di sini, dia tidak bisa memonopoli keuntungan sama sekali di sini. Jadi, Kaisar Si Mei lah yang mengendalikan formasi langit terlarang 9 meter, menghancurkan klon proyeksi Anda, Kaisar Yama, Kaisar Wu Yueming, dan membunuh semua orang yang hadir. Gumam banyak kaisar agung tersentak.